Gol Matteo Becker bawa Garuda Muda kalahkan Kuwait. Kabar darurat, siasat licik AFC bawa mata-mata Bahrain ke Indonesia. OTW naturalisasi, Jayden Osterwolde siap tempur hadapi Manchester United. Sinyal Elkan Bagot comeback bersama Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gol Matteo Becker bawa Garuda Muda kalahkan Kuwait U17. Timnas Indonesia memetik kemenangan di laga perdana Grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 menghadapi tuan rumah Kuwait di Stadion Abdullah Al Khalifa, Kuwait, Rabu 23 Oktober 2024 malam WIB. Skuad asuhan Nova Arianto menang 1-0. Gol kemenangan Garuda Muda Merah Putih dicetak fullback Matteo Ryan Becker lewat sundulan di babak pertama. Dengan hasil itu, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2025 terbuka lebar. Setelah ini, mereka akan menghadapi Kepulauan Mariana Utara dan Australia. Pada pertandingan itu, Indonesia yang langsung menggebrak di awal laga langsung mendapatkan peluang menit keempat. Muhammad Zahabi Goli mendapatkan kesempatan lewat eksekusi tendangan bebas, namun sayang belum membuahkan hasil. Namun, hanya berselang 3 menit Timnas Indonesia U17 akhirnya unggul. Kali ini sepakan pojok Zahabi Goli yang mengarah ke tiang jauh sisi kanan disambut Matteo Becker dengan sundulannya. Lalu di babak kedua tim sebenarnya bermain tak terlalu baik. Banyak kesalahan elementer yang terjadi. Timnas Indonesia U17 sesekali mendapatkan peluang lewat Zahabi Goli dan Fadli Alberto, namun gagal berbuah hasil. Skor 1-0 untuk Timnas Indonesia U17 bertahan hingga laga bubar. Kabar darurat, siasat licik AFC bawa mata-mata Bahrain ke Indonesia. Jagat media sosial ramai membahas kedatangan selebgram Bahrain, Noaimi. Noaimi jadi public enemy setelah mengejek kekalahan Timnas Indonesia atas China dengan melecehkan lagu Indonesia Raya. Banyak pihak yang menduga jika kedatangan sang selebgram ke Indonesia adalah untuk mencari-cari masalah. Masalah tersebut guna memunculkan stigma bahwa Indonesia tidak aman seperti yang dituduhkan Federasi Sepak Bola Bahrain atau FA Bahrain. Informasi, kalau orang ini datang ke Indonesia, tolong jangan berbuat apa-apa. Dia sengaja bikin masalah di sini untuk memancing emosi rakyat Indonesia. Tujuannya adalah untuk membuat kampanye hitam yang berbahaya untuk dikunjungi Indonesia. Tulis akun @aureceh_id. Sebelumnya, ia memberikan kode bahwa dirinya akan terbang ke Indonesia. Hal ini dirinya isyaratkan via story Instagram pribadinya. Noaimi mengunggah potret mengenakan kacamata hitam dan bantal leher. Ia kemudian menambahkan emoji bendera Indonesia dan mata cinta. Turut terlihat pula emoji pesawat dengan tulisan berbahasa Arab. Dirinya seperti mengabarkan sedang berada di bandara. Seperti diketahui, Bahrain FC sedang memohon ke AFC agar pertandingan tandang melawan Timnas Indonesia tidak digelar di Indonesia, tetapi di tempat netral. OTW naturalisasi, Jayden Osterwolde siap tempur hadapi Manchester United. Setelah Mesilgers, satu pemain keturunan Indonesia yakni Jayden Osterwolde akan menjajal kekuatan tim raksasa Inggris Manchester United. Jayden Osterwolde bersama timnya Fenerbahce akan menjamu Manchester United dalam lanjutan Liga Eropa 2024-2025. Tim besutan Jose Mourinho itu dijadwalkan menghadapi Manchester United di Stadion Turki pada malam ini. Ini akan menjadi ujian bagi Osterwolde sebagai seorang bek sayap kiri. Dirinya akan menghadapi penyerang top milik Setan Merah dari Rasmus Højlund, Marcus Rashford hingga Alessandro Garnacho. Sebelum bek 23 tahun itu, pemain keturunan Indonesia lain sudah lebih dulu menghadapi Manchester United. Mereka adalah Mesilgers dan Kevin Dix. Nama pertama bertandang ke markas Setan Merah di Liga Eropa musim ini juga, sementara Kevin Dix bersama FC Copenhagen melawan tim asuhan Erik ten Hag pada Liga Champions musim lalu. Menariknya, dua pemain keturunan Indonesia itu mampu meraih hasil positif saat menghadapi Manchester United. Mesilgers bersama FC Twente menahan imbang Manchester United 1-1 di Old Trafford. Sementara Kevin Dix membantu Copenhagen menang 4-3 atas Setan Merah. Saat ini, Jayden Osterwolde belum juga mendapat panggilan dari timnas Belanda. Situasi inilah yang akan mengubah pandangannya di masa depan terkait tawaran naturalisasi dari timnas Indonesia. Sinyal Elkan Bagot comeback bersama Timnas Indonesia. Elkan Bagot mendadak jadi perbincangan utama atau trending di media sosial. Munculnya nama Elkan Bagot di puncak bahasan populer X atau Twitter memicu pertanyaan besar. Pasalnya, pemain 22 tahun tersebut sudah lama absen dari Timnas Indonesia. Spekulasi bermunculan termasuk soal peluang Elkan Bagot kembali dipanggil Timnas Indonesia setelah sekian lama absen. Usut punya usut, Elkan Bagot menjadi trending karena Instagram resmi Timnas Indonesia mengucapkan selamat
selamat ulang tahun kepada Elkan Bagot via Instastory. Instagram Timnas Indonesia memang rutin membuat unggahan selamat ulang tahun kepada para pemain yang pernah dipanggil skuad Garuda, tak terkecuali timnas kelompok umur dan putri. Namun, unggahan akun Instagram Timnas Indonesia kali ini jadi sorotan, sebab foto Elkan Bagot yang terpampang mengenakan jersey terbaru Timnas Indonesia yang diproduksi Apparel Erspo. Elkan tak lagi masuk daftar pemain Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 diduga karena imbas indisipliner pada Mei 2024. Pemain Ipswich yang dipinjamkan ke Blackpool itu tak merespons panggilan Sintayong untuk membela Timnas Indonesia U23 demi menghadapi Guinea pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Saat itu, kehadiran Elkan Bagot sangat diperlukan Timnas Indonesia U23 lantaran harus kehilangan Rizky Ridho yang terkena hukuman kartu merah. Namun, Elkan tak merespons panggilan pelatih Sintayong. Sintayong dalam beberapa kesempatan menjelaskan masalah Elkan Bagot cukup sensitif. Ia tak mau merinci secara detail dan justru menunggu Elkan berbicara kepada publik. PSSI siapkan kartu Garuda ID untuk supporter timnas. PSSI mewajibkan penonton untuk mempunyai Garuda ID sebagai syarat membeli tiket timnas Indonesia. Tujuannya jelas, supaya tidak ada calo. Aturan kepemilikan Garuda ID itu akan dimulai ketika timnas Indonesia menghadapi Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4 hari kemudian timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi masih di SUGBK, juga dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses pembuatan Garuda ID cukup mudah, yaitu hanya perlu melakukan registrasi melalui situs Kita Garuda dengan menyiapkan kartu identitas dan foto wajah. Setelah proses registrasi berhasil, penonton baru dapat membeli tiket untuk pertandingan timnas Indonesia, termasuk melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan depan. Selain mempermudah pembelian tiket, pemegang Garuda ID juga akan mendapatkan akses ke berbagai fasilitas eksklusif seperti potongan harga tiket MRT dan layanan shuttle gratis pada hari pertandingan. PSSI belajar dari kejadian timnas Indonesia kontra Australia pada 10 September 2024 di SUGBK. Saat itu, banyak penonton tak bertiket yang menerobos masuk ke stadion. Bocoran striker timnas Indonesia Ramadan Sananta gabung klub Jepang. Striker Persis Solo Ramadan Sananta mendapatkan tawaran untuk bermain di luar negeri. Proposal itu datang dari salah satu negara yang menjadi lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Sananta masih terikat kontrak dengan Persis Solo. Bergabung pada tahun lalu, kontraknya bersama Laskar Sambernyawa bakal habis pada Mei 2025. Tetapi untuk saat ini Sananta memilih untuk berkonsentrasi dengan Persis, apalagi Laskar Sambernyawa juga masih tertatih-tatih di papan bawah BRI Liga 1 Indonesia. Ramadan Sananta membocorkan ciri-ciri klub yang tertarik kepadanya. Arahnya mengarah ke Jepang, sesuai petunjuk mantan bomber Persikabo 1973 dan PSM Makassar itu. Dari klub Asia Timur, negara yang akan timnas Indonesia lawan nanti, kata Ramadan Sananta. Pemain timnas Indonesia terakhir yang bermain di Jepang yaitu Pratama Arhan, suami dari Aziza Salsa ini membela Tokyo Verdy pada 2022-2023. Persija Jakarta siap lepas bek andalan timnas Indonesia Rizky Ridho ke Real Madrid. Persija Jakarta siap melepas Rizky Ridho untuk bermain di luar negeri tetapi dengan harga yang cocok. Seperti diketahui, Persija Jakarta mengontrak Rizky Ridho selama 3 tahun sejak 2023. Kontraknya bersama Macan Kemayoran baru akan habis pada 2026. Banyak pihak yang menginginkan Rizky Ridho untuk berkarir di luar negeri. Pasalnya kualitas bek timnas Indonesia ini dianggap telah mumpuni. Namun, sampai dengan saat ini Persija belum menerima tawaran dari klub lain untuk Rizky Ridho. Jika ada pinangan yang masuk pun harus sesuai dengan keinginan Macan Kemayoran. Market value Rizky Ridho di Transfermarkt yaitu 425.000 euro atau setara 7,39 miliar rupiah. Nilai tersebut menjadikannya pemain termahal kedua di Liga 1 Indonesia usai Mark Klok, Alexis Mesidoro dan Jonathan Makado. Kalau seandainya Real Madrid yang mau ambil bagaimana? Dan kalau transfer fee-nya oke, Rizky Ridho siap, kenapa tidak? Kan begitu saja, kata Direktur Persija. Zinedine Zidane pasang badan untuk timnas Indonesia dan tolak tawaran jadi pelatih Arab Saudi. Zinedine Zidane akhirnya buka suara terkait rumor yang menyebutkan dirinya akan menjadi pelatih timnas Arab Saudi. Rumor tersebut muncul setelah performa mengecewakan Arab Saudi di bawah asuhan Roberto Mancini dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam beberapa hari terakhir, nama Zinedine Zidane diisukan sebagai calon kuat pengganti Mancini. Menurut laporan dari media Italia Corriere della Sera, Federasi Sepak Bola Arab Saudi menargetkan Zinedine Zidane sebagai pelatih baru timnas mereka. Harapan tinggi ditunjukkan
menunjukkan kepada Zinedine Zidane, seorang legenda sepak bola dunia, untuk mengambil alih kursi pelatih dan membangkitkan semangat Green Falcon. Meski demikian, kabar bahwa Zinedine Zidane akan bergabung dengan Arab Saudi akhirnya terbantahkan. Melalui Christophe Dugarry, sahabat dekat Zinedine Zidane, mengungkapkan dalam siaran di RMC Sport bahwa hampir tidak ada kemungkinan Zinedine Zidane akan melatih Arab Saudi. Dugarry menjelaskan bahwa Zidane masih bermimpi untuk melatih timnas Prancis suatu saat nanti menggantikan Didier Deschamps. Mengapa media harus menentukan agenda dan jadwal saya, kata Zinedine Zidane. Dengan penolakan Zidane, Arab Saudi kini harus mencari sosok lain yang mampu memimpin mereka dalam kualifikasi. Di sisi lain, penolakan Zidane ini bisa menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jika Arab Saudi tidak segera menemukan pengganti yang tepat untuk Roberto Mancini, performa Arab Saudi di sisa pertandingan kualifikasi bisa terancam, termasuk saat menghadapi timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong memiliki peluang untuk memanfaatkan situasi ini. Pada pertandingan sebelumnya di Jeddah, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1, sebuah hasil yang dianggap sebagai pencapaian besar bagi Indonesia. Pertandingan mendatang di Jakarta tentu menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk meraih poin penuh dan memperkuat posisinya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun Arab Saudi masih menjadi lawan yang tangguh, kondisi internal tim mereka yang tidak stabil bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia. Apalagi dukungan penuh dari supporter Indonesia di Gelora Bung Karno diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi akan menjadi salah satu laga yang paling dinantikan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan batalnya Zinedine Zidane melatih Arab Saudi dan ketidakpastian di kursi pelatih mereka menambah dimensi menarik dalam persaingan ini. Media Belanda bocorkan dua pemain timnas Belanda U21 yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Media Belanda Football Premier menyebut ada dua pemain timnas Belanda U21, yakni Ryan Flamingo dan Milan Manhoef yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Bek PSV Eindhoven Ryan Flamingo masih bisa memilih karir internasional antara Indonesia dan Suriname. Sejumlah nama dibahas, yaitu Ryan Flamingo berpotensi didekati PSSI, begitu juga dengan Milan Manhoef, kata media Belanda tersebut. Dalam podcast tersebut, Danny van Laar selaku pentolan Football Premier mengatakan Ryan Flamingo masih eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Penyerang timnas Indonesia U20 Jens Reven juga hadir di podcast tersebut, juga memberi pandangan. Ia bahkan membocorkan sesuatu yang tidak diketahui banyak pihak sebelumnya. Menurut Jens Reven, Milan Manhoef yang kini menjadi winger kanan Stoke City ingin pensiun di usia 35 tahun dan menjadi juara dunia petinju. Tapi Milan Manhoef hanya ingin bermain sepak bola sampai umur 35 tahun karena memiliki mimpi menjadi juara dunia tinju, kata Jens Reven. Tentunya hal luar biasa jika PSSI bisa mengamankan jasa Ryan Flamingo dan Milan Manhoef. Ryan Flamingo saat ini berstatus bek andalan PSV Eindhoven. Berkat bantuannya, PSV kukuh di puncak klasemen Eredivisie 2024-2025 dengan menyapu bersih 9 laga awal dengan kemenangan. Sementara itu, Milan Manhoef tampil oke bersama Stoke City musim ini. Dari 13 pertandingan di semua kompetisi bersama The Potters, Milan Manhoef mengemas 4 gol dan 1 assist. Gelandang kreatif milik Vitesse segera dinaturalisasi. Nama Emiliano Jonathan tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain muda berbakat yang kini berseragam Vitesse Arnhem ini dikabarkan akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar ketertarikan PSSI terhadap Emiliano Jonathan pertama kali mencuat setelah sang pelatih Sintayong dikabarkan telah menjalin komunikasi langsung dengan pemain berusia 20 tahun tersebut. Keputusan untuk menaturalisasi Emiliano dinilai sangat tepat, mengingat lini depan timnas Indonesia saat ini masih membutuhkan sosok penyerang yang tajam dan kreatif. Emiliano Jonathan sendiri memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Nenek dari ayahnya diketahui berasal dari Depok, Jawa Barat. Hal ini tentu menjadi nilai tambah bagi PSSI dalam proses naturalisasi. Performa gemilang Emiliano bersama Vitesse di Liga Belanda semakin menguatkan alasan mengapa ia layak untuk diperhitungkan. Dengan catatan 6 gol dan 2 assist dari 10 pertandingan, Emiliano berhasil membuktikan kualitasnya sebagai salah satu pemain muda paling potensial di negeri kincir angin tersebut. Ketajaman Emiliano di depan gawang bahkan membuatnya bersaing ketat dengan Zakaria Edzazouri dari Telstar dalam perebutan gelar top skor Liga 2 Belanda musim ini. Potensi besar yang dimiliki Emiliano membuat beberapa klub Eropa lainnya juga mulai meliriknya, termasuk timnas Belanda U21. Dengan potensi dan prestasi yang telah ditorehkan, Emiliano Jonathan diharapkan dapat menjadi satu pilar yang penting bagi timnas Indonesia di masa depan. Kehadirannya di skuad Garuda
Garuda dipastikan akan menambah daya gedor lini depan dan memberikan warna baru bagi sepak bola Indonesia.